kenapa saya sering cerita orang mukmin semuanya itu min ahlil jannah, itu saya jamin. Sama tidak usah takut su'ul khotimah, tidak usah takut berlebihan seperti itu. Karena setahu saya, setidaknya saya mewakili ulama zaman ini, rata-rata guru kita ini bermadzhab Syadzili dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah. Di antara ini yang mulai saya ngomong serius, supaya tadi kan guyonannya sudah diambil Gus Reza sama Gus Kausar. Saya tahu kenapa mereka guyon. Kalau ngomong serius takut kalah sama saya. Karena saya ini sudah terkenal pemikir serius, jadi artinya itu satu kepintaran mengalihkan. Ya, oh ya, sudah itu satu kecerdasan. Tidak hanya ngalim tapi butuh cerdas. Jadi itu bukti beliau-beliau ini cerdas itu. Saya berpikir begini, ini madzhab Syadzili. Kita semua tentu Syadzili karena kita semua ngaji kitab Hikam. Kita tahu kitab Hikam itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Saya masih ingat betul makalah itu dan saya ulang-ulang. Setiap saya ngajar di sarang saya ajarkan ini. Kilali kata Abdul Hasan As-Syadzili, saya pernah dapat hatif, dapat semacam ilham. Apa makna min syarril waswasil khannas? Itu kata beliau dijawab oleh hatif itu. Hatif itu nggak perlu diterjemah tadi ada karena tadi diajarin itu. Apa yang dihidupkan itu nggak perlu dijelaskan. kata hatif tadi, wasfasun yadkhulu bainaka wa baina habibika. Yunsika altofahu alhasanah wa yudzakiruka af'alaka asai'ah wa yukassiru indaka dzatas shimal wa yuqallilu indaka dzatal yamin liya'dila bika an husni dzanni billah ila su'i dzanni billah. Jadi yang dikatakan waswas adalah kamu digiring untuk hanya ingat sisi-sisi kamu yang negatif, dilupakan bahwa Anda punya sisi-sisi yang positif. Misalnya seperti ini, mungkin secara fikih tadi banser-banser tegas, wah ini masalah lelaki perempuan dipisahkan gini-gini. Tapi kenapa Gus Ali bilang ya sudah gini gak apa-apa. Sebetulnya ada rukhsah. Rukhsah itu karena ini di depan umum. Yang paling pantangan Nabi itu layak luwanna rojulun bimro'atin. Ini ada yang menjaminnya gitu. Malah khawatir saya di sini dipisah tapi setelah berduaan nggak bisa. Jadi toleransinya karena ini di depan umum. Itu masih ada toleransinya. Layak luwana rojulun bimro'atin. Begitu juga ketika kita dosa, misalnya kita dosa, orang Islam setiap dosa itu pasti ingat salahnya, kemudian istighfar. Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan, itu kata semua ulama, karena sayyi'ah itu bernilai 1, kebaikan bernilai apa? 10. Itu masih surplus berapa? 9. Jadi itu cara berpikir Abul Hasan As-Syadzili. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif, itu bahaya betul. Misalnya begini, kamu berpikir, tak rewangi, jadi kiai, sujud, rukuk, ternyata aku tetap lebu neraka, gunanya apa? Itu menurut saya kan gak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik, gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah benci.